Mari kita menelusuri perjalanan hidup dan pemikiran Khaled Abou El Fadl, seorang pemikir hukum Islam kontemporer yang tajam, humanis, dan vokal terhadap otoritarianisme. Saya akan menyampaikan kisah ini dengan gaya narator yang menyederhanakan tema-tema filsafat Islam, namun tetap jujur terhadap kedalaman argumennya. Bagian E, latar belakang, hidup dan pencarian intelektual. Khaled Abou El Fadl lahir pada tahun 1913 di Kuwait, dalam keluarga Mesir yang religius dan terpelajar. Sejak muda, ia dibesarkan dalam lingkungan yang menghargai tradisi keilmuan Islam klasik, khususnya dalam bidang fikih, hukum Islam. Pada usia 15 tahun, ia pindah ke Amerika Serikat, dan disinilah ia menemukan benturan pertama antara Islam tradisional yang ia pelajari dengan realitas kebebasan berpikir, HAM, dan pluralisme di Barat. Ia menempuh pendidikan hukum, BA dari Yale University, JD dari University of Pennsylvania, PhD dari Princeton University dalam bidang hukum Islam dan studi Islam klasik. Kini ia menjadi guru besar hukum Islam di UCLA, Los Angeles, dan salah satu suara paling kritis terhadap fundamentalisme dan otoritarianisme dalam diskursus Islam kontemporer. Bagian 2, peta pemikiran Abou El Fadl. Dari hukum ke etika, Abou El Fadl mulai sebagai ahli fikih, tapi berkembang menjadi filsuf hukum Islam yang menekankan moralitas dan keindahan ihsan. Ia tidak puas dengan pendekatan hukum yang kaku. Menurutnya, hukum Islam sejati harus bersifat etis, indah, dan rasional. Kita bisa melihat perkembangan pemikirannya melalui beberapa karya kunci. 1. Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority, and Women. Buku ini adalah kritik tajam terhadap ulama dan institusi yang klaim berbicara atas nama Tuhan, lalu menggunakan tafsir agama untuk menindas, terutama terhadap perempuan. Argumen utamanya, hukum Islam bukan hukum Tuhan yang murni, tapi hasil ijtihad manusia yang bisa salah. Maka, mengklaim monopoli atas kebenaran agama adalah bentuk kekerasan epistemik. Ia menawarkan 3 prinsip dalam memahami otoritas agama. Otoritas membutuhkan integritas ilmiah, bukan sekadar status. Bahasa hukum Islam bersifat manusiawi dan harus terbuka terhadap kritik moral. Penafsiran agama harus tunduk pada prinsip ihsan, keindahan moral dan spiritual. 2. The Search for Beauty in Islam, A Conference of the Books. Ini adalah buku kontemplatif. Ditulis dalam bentuk surat fiktif kepada murid atau kolega, buku ini menggambarkan percakapan dengan warisan Islam dari perspektif seorang sarjana modern yang rindu akan keindahan dalam hukum dan ibadah. Inti pesan, Islam bukan hanya soal ketaatan literal, tapi soal pencarian kecintaan dan keindahan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama. Pemikiran ini menunjukkan pengaruh tasawuf dalam dirinya, terutama nilai spiritualitas dan kasih sayang sebagai basis hukum. Reasoning with God, Reclaiming Sharia in the Modern Age. Buku ini adalah karya magnum opus Abou El Fadl. Di sini ia menjawab, apakah syariah bisa hidup berdampingan dengan demokrasi, HAM, dan pluralisme? Ya, kalau kita paham bahwa syariah bukan sistem hukum yang tertutup, melainkan proyek moral yang terus bergerak, berdialog dengan waktu dan tempat. Ia memperkenalkan gagasan nalar moral. Hukum Islam harus diuji dengan akhlak, keadilan, dan konteks sosial. Ketaatan tanpa pemikiran kritis adalah bahaya besar karena akan mengubah agama menjadi alat penindasan. Bagian T, siapa yang mempengaruhinya? Al-Ghazali dan Al-Juwaini mengajarkan pentingnya maqasid al-syariah, tujuan hukum, dan akal sehat. Ibn Taimiyah, meski kontroversial, ia mengapresiasi keberanian Ibn Taimiyah dalam melawan otoritas yang korup. Hannah Arendt dan John Rawls. Dari Barat, ia belajar pentingnya kebebasan nurani, tanggung jawab intelektual, dan kesadaran publik. Pengalaman pribadinya sebagai Muslim Arab di Amerika pasca 1911 juga membentuk kritiknya terhadap Islamofobia dan penyalahgunaan agama sebagai ideologi. Bagian 4, konsep-konsep kunci Abou, konsep penjelasan sederhana. Ihsan, keindahan dan keunggulan moral sebagai fondasi penafsiran agama. Otoritas bertanggung jawab, ulama bukan wakil Tuhan absolut, mereka bisa salah dan harus dikritik secara etis. Hukum, moralitas konteks. Hukum Islam yang baik harus adil, bukan hanya benar secara teks. Pluralisme dan dialog. Islam mendorong keragaman dalam berpikir, bukan mengungkamnya.
kritik terhadap Wahabisme dan literalisme. Ia menyebutnya sebagai agama tanpa jiwa yang kehilangan cinta dan kasih. Penutup, apa yang bisa kita pelajari? Khaled Abu El-Fadl mengajarkan kita bahwa agama tidak bisa dilepaskan dari akhlak. Ilmu dan kebebasan berpikir adalah bagian dari ibadah. Mengklaim kebenaran absolut atas nama Tuhan adalah bentuk kezaliman. Menjadi Muslim berarti terus-menerus bertanya, apakah ini mencerminkan kasih Tuhan? Jika kamu ingin, kita bisa lanjutkan penjabaran isi Speaking in God's Name. Secara bab demi bab, perbandingan Abu El-Fadl dengan pemikir hukum Islam lain seperti Wael Halak atau Tariq Ramadan. Contoh penerapan pendekatannya dalam isu-isu seperti hak perempuan, demokrasi, atau fatwa ekstrem. Bagian mana yang ingin kamu dalami?